bersama saya Emir di podcast bersihbersih.co bersih-bersih mindset. Kali ini saya sebagai host ditemani dengan narasumber kami. Saya Ermazin. Mudah-mudahan obrolan pagi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, karena kan kali ini kita akan bicara topik yang lumayan menarik. Karena sebelumnya di podcast sebelumnya kita sudah membicarakan tentang profesionalisme dan profesionalitas di dunia outsourcing. Jadi kali ini kita akan membicarakan sedikit topik yang lebih personal, yaitu gue Ermas sebagai direktur. Karena mungkin beberapa teman-teman yang sudah sering nonton podcast bersih-bersih.co mungkin agak penasaran dengan siapa sih itu Bu Erma selain sebagai direktur gitu. Kita ini pelaku usaha di bidang outsourcing, ya. Jadi pengadaan tenaga kerja di keamanan dan kebersihan gitu. Oke. Jadi kita bangun usaha ini kurang lebih dari hampir 17 tahun, tepatnya nanti 5 November loh. Oh, 5 November. 5 November itu kita 17 tahun. Berarti 3 mingguan lebih dikit lagi ya Bu? 3 mingguan dikit lagi kita mencapai 17 tahun. Doakan semoga kami bisa terus berkecimpung di dunia outsourcing ini jadi lebih baik lagi. Oke. Kalau menurut dari Ibu sendiri itu selain menjadi direktur, keseharian ibu-ibu tuh sehari itu bagaimana sih Bu? Gitu. Saya harus kita harus aktif karena memang kita kan membawa kayak kita tuh membawa perahu ini mau kemana gitu kan. Kita harus branding supaya juga orang banyak tahu gitu ya. Apa sih ini nama perusahaan kita kebetulan PT Bintang Karya Sarana. Jadi kalau kita nggak membranding perusahaan bintangnya juga nggak kelihatan gitu, nggak ada orang yang banyak tahu gitu. Makanya podcast ini salah satunya adalah untuk kita bagaimana bisa membranding sebuah perusahaan sourcing ya. Berarti selain menjadi salah satu sumber podcast bersih.co, mungkin yang sudah saya cari tahu tentang Ibu sedikit, mungkin Ibu itu sedikit aktif mungkin ya di beberapa organisasi Bu. Ya, beberapa organisasi saya ada ikut serta menjadi salah satu anggota atau di bidang masuk di salah satu pengurusnya gitu ya. Saya hampir semua organisasi itu menjadi pengurusnya. Kenapa? Karena tadi pertanyaannya apa? Karena mungkin pengalaman organisasi Ibu mungkin membantu pekerjaan utama Ibu atau bagaimana? Betul. Jadi dalam hal kita berjalan di sebuah bisnis ini, salah satu yang terpenting selain selain uang gitu ya, ekonominya gitu ya, finance-nya gitu, itu adalah link. Nah, koneksi. Nah, dari mana link itu? Ya itu dari beberapa yang kita menggeluti di organisasi. Jadi kita kenal si A, kita kenal si B, kita berkecimpung di sini, berkecimpung di sana. Itu menjadi sebuah link. Nah, kalau link itu sudah ada, artinya organisasi ini usaha ini lebih mudah bisa dijalankan. Berarti kalau nyambung ke sebelumnya, berarti peran Ibu di organisasi itu sebagai direktur PT Bintang selain mencari koneksi itu berarti juga membuat branding ya Bu? Iya, branding. Kan terus-terusan ya kita hidup ini berusaha. Berusaha itu artinya menjual. Menjual itu bukan arti tanda kutip kita jual memang diri kita ya. Arti tanda kutip dengan kondisi yang baik gitu ya, jadi berintegritas gitu ya. Dari situ kita membranding, jadi kita memperkenalkan diri ke setiap teman, ke setiap link, ke setiap semuanya gitu. Kita branding, kita punya usaha gitu. Artinya kita juga menjual. Berarti kalau menurut Ibu sendiri itu, kalau selain organisasi itu, apakah ada cara lain untuk kita membangun koneksi atau selain branding itu, selain membuat konten di sosial media ini Bu?
banyak. Nggak usah gini ya, koneksi itu nggak melulu kita harus di organisasi. Artinya kita bangun koneksi itu dari sikap, dari kan kita juga makhluk sosial ya, ketemu dengan kalau dimanapun kita berada pasti ada manusia-manusia lainnya gitu. Jadi kita bersikap baik aja gitu, bersikap baik, bersikap menolong, bersikap membantu sesama, itu juga menjadi koneksi. Siapa tahu yang kita bantu, siapa tahu yang kita temui itu tanpa kesengajaan itu menjadi lebih panjang ininya silaturahminya. Saya menyambung dalam rangka menyambung silaturahmi. Koneksi ini dalam rangka menyambung silaturahmi. Oke. Gitu. Berarti menurut Bu sendiri, berarti organisasi itu mungkin jadi salah satu jalan utama untuk membangun koneksi dan branding, tapi masih ada cara lain yang banyak ya Bu tentunya. Masih Salah satunya banyak. silaturahmi dengan orang lain. Masih banyak. Jadi kenapa organisasi? Karena organisasi kan artinya resmi gitu ya. Oke. Jadi resmi, gabungan dari beberapa kumpulan dari beberapa manusia-manusia yang aktif di situ dan membidangi kalau misalnya gini ya, nama perkumpulan atau sebuah organisasi itu menjadi sebuah wadah orang-orang yang masuk di anggota tersebut gitu. Misalnya kita sebutlah Perpina, perempuan, organisasi ini perempuan. Saya juga kebetulan bendahara umumnya di sana gitu ya. Perempuan Pemimpin Indonesia, arti Perpina itu ya singkatannya, Perempuan Pemimpin Indonesia. Artinya orang-orang yang bergelut masuk di dalam sebuah organisasi dan ini resmi, itu perempuan-perempuan, semua perempuan-perempuan, nggak ada laki-laki tentunya, karena ininya Perempuan Pemimpin Indonesia gitu ya, jadinya Perpina itu semua gabungan dari perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang punya karakter dan masing-masing punya benefit masing-masing. Perempuan seorang pemimpin juga tentunya yang masuk di dalam organisasi itu. Jadi kita saling berkenalan, berkecimpung di situ, kenal, jadi kita membangun sebuah link gitu. Berarti mungkin kalau bisa Ibu bilang apa sih Bu pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan? Contohnya mungkin teman-teman di sini ada sebagai salah satunya jadi yang berkecimpung di dunia bisnis juga. Apakah itu harus begitu organisasi atau bagaimana begitu? Rasanya iya, karena gini ya, banyak hal positif yang kita bisa dapatkan. Satu, karena kita tekankan lagi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Dia harus ketemu dengan, makanya kenapa kita diajarkan di Islam itu ada sebuah silaturahmi. Silaturahmi itu selain membawa rezeki, juga membawa keberkahan, juga membawa usia kita panjang. Artinya kita bertemu, misalnya hari ini saya bersilaturahmi dengan Pak Emir gitu ya. Jadi kita berbincang-bincang, Pak Emir yang tadinya nggak tahu menjadi oh iya Bu tahu, iya benar, oh iya begini gitu. Jadi itu juga yang membuat Pak Emir punya inisiatif lagi menjadi lebih, oh iya nanti saya mau jadi begini deh, karena pengetahuan. Dua orang berbincang itu ada pengetahuan pasti di tengah-tengah itu, dan kita bisa saling mengambil benefitnya gitu. Apalagi lebih dari dua orang, jadi banyak pengetahuan yang kita dapat. Gitu. Berarti bagi para teman-teman yang sedang menonton podcast ini yang mungkin mau baru mulai berkecimpung di dunia bisnis, di salah satu saran dari Bu Rahma sendiri mungkin bisa ikut organisasi yang lumayan bisa mendapatkan koneksi, link, dan juga branding ya Bu. Betul. Sedikit lagi nih, satu lagi. Salah satu yang saya geluti organisasi yang mudah-mudahan ini bisa menunjang langsung kaitannya dengan usaha gitu ya. Ini kan kita bergeraknya di bidang alih-daya, pengadaan tenaga security, pengamanan, dan cleaning service. Nah itu ada asosiasinya, ada organisasinya. Nah itu diwadahi memang.
Jadi saya lebih tahu kalau kita mengikuti organisasi misalnya Aprindo, Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia, atau Abu Dhabi, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Nah, asosiasi-asosiasi itu lebih pakem membicarakan misalnya dia pengamanan. Jadi kita lebih banyak tahu tentang pengamanan. Itu fungsi dan gunanya kita bisa ikut terutama di bidang bisnis kita sendiri gitu. Ada asosiasinya. Berarti bisa dibilang lebih memperdalam pengetahuan dan wawasan ya Bu? Betul. Oke, jadi mungkin banyak sekali manfaat gitu. Selain kalau saya bilang punten ini bagi teman-teman yang nanti mau berkecimpung usaha sendiri gitu ya, jadi entrepreneur gitu, selain fokus kita adalah selain mungkin finance gitu yang utama gitu ya, itu salah satu yang utama adalah link, koneksi kita. Misalnya Pak Emir nih, Pak Emir punya banyak uang, tapi Pak Emir nggak punya koneksi, nggak tahu juga Pak Emir mau diapain itu uang. Ya kan? Ada orang yang banyak uang, ada orang yang nggak punya uang tapi punya banyak koneksi. Justru malah dia lebih gampang kalau punya koneksi untuk kita buat ini, tapi uangnya nanti gimana? Jadi permasalahan uang itu tidak melulu hal yang utama dalam hal menjadi entrepreneur, adalah koneksi gitu. Jadi meskipun uang itu salah satu hal yang dibutuhkan, tapi mungkin bisa diperdahulukan koneksi ya. Koneksi. Percuma kalau misalnya Pak Emir punya ada uang mau diapain ya, Pak Emir nggak tahu, Pak Emir nggak kenal siapa gitu Pak Emir. Jadi kalau misalnya kita walaupun nggak ada uang tapi kita banyak koneksi gitu, kita buat ini yuk, langsung tuh Pak. Kalau uang kan bisa nanti kita bisa kerjasama dengan financing yang lain gitu, atau kerjasama dengan bank kalau saat ini dimudahkan gitu. Jadi kira-kira begitu sih menurut saya. Jadi perbanyak koneksi, perbanyak silaturahmi, perbanyak mengikuti organisasi, apalagi itu yang niatnya kita mau niat usaha apa, kayaknya hampir semua ada asosiasinya. Berarti sebagai pebisnis atau direktur, mungkin organisasi itu salah satu hal yang penting diikuti. Betul, iya. Karena dari tadi yang dibilang Bu Erna sendiri, ada koneksi, branding, pengetahuan dan wawasan lebih lagi lanjut. Kita tahunya dari situ. Ilmu-ilmu yang kita dapat lebih banyak dari situ. Dan juga mungkin mindset untuk mungkin memang uang memang penting di usaha, tapi mungkin memang koneksi yang lebih utama ya Bu. Betul. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya podcast Busulusi.co kali ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman semua ya. Bu. Mungkin teman-teman yang sedang menonton bisa ada opini lain tentang bagaimana sih direktur bisa memajukan usaha selain berorganisasi. Mungkin bisa komen di bawah, share link, dan juga like video ini. Terima kasih semuanya.